Kita malam hari ini akan belajar dengan tema berbagailah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kata suci di sini adalah terjemahan dari kata Yunani kata roi, yang berarti bebas dari campuran, tanpa cacat, ya, without blemish, atau spotless, tanpa noda, bebas dari campuran, tidak bernoda, ya, bebas dari campuran, nurani yang bebas dari noda, gitu ya. Jadi kata roi ini lebih menunjuk pada keadaan hati yang tidak tercemari oleh pengaruh dunia. Ya. Bedakan dengan hagios. Ya, bedakan dengan hagios. Hagios secara umum berbicara mengenai keberadaan hidup yang berbeda dari yang lain. Hagios lebih mirip dengan kados dalam bahasa Ibrani, yaitu sikap hidup yang berbeda daripada umumnya. Itu hagios, kados dalam bahasa Ibrani. Tetapi kata roi lebih menunjuk masalah batin, batin yang murni, batin tanpa cacat, ya. Jadi kesucian dalam Matius 5 ayat 8 bukan kesucian lahiriah, tapi kesucian batiniah. Kesucian di sini bukan sekedar keadaan tidak berdosa, tetapi keadaan tanpa adanya benih dosa, tanpa adanya unsur-unsur pembuat dosa. Jadi benar-benar hati yang dijagai. Ya, jadi benar-benar hati yang dijagai. Mungkinkah itu, Pak? Mungkin. Mungkin, karena Tuhan tidak mungkin menyuruh sesuatu yang tidak mungkin. Jadi sejak semula, orang yang memiliki hati kata roi sudah menjaga pola pikirnya, sudah menjaga sikap batinnya. Manusia pada umumnya ya, selalu ingin, tanda kutip ya, mencoba dosa. Selalu ingin tahu. Tetapi orang yang memiliki sikap suci hatinya, kata roi, dia akan menjauhkan dari hal-hal yang coba-coba dosa. Selalu menghindari pikiran-pikiran yang tidak bermoral, gitu ya. Mungkinkah itu, Pak? Mungkin. Memang berat, tapi mungkin. Gitu ya. Berbeda dengan kados atau hagios. Kados itu dalam sikap hidupnya. Tidak pernah dibahas bagaimana pikirannya. Tetapi dalam sikap hidupnya berbeda dari yang lain. Hidupnya menjaga kesucian. Itu kados atau hagios. Ya. Tetapi kalau kata roi itu batinnya. Itu benar-benar bersih. Batinnya benar-benar pure, murni. Gitu ya. Banyak masalah dari manusia akhirnya tidak mampu hidup secara suci hatinya atau kata roi, karena di dalam dirinya masih banyak memiliki bahan untuk berbuat kesalahan. Masih banyak. Ya. Berzina itu dalam arti tidur dengan istri orang, itu salah. Tetapi dalam pikiran, secara legal itu tidak salah. Betul enggak? Karena siapa tahu pikiran orang. Ya. Jadi berzina adalah dosa jika kedapatan kamu tidur dengan istri orang, itu berzina. Tetapi Tuhan Yesus berkata, kalau kamu melihat dan menginginkannya, kamu sudah berdosa. Secara hukum berzina
tanpa ditindaklanjuti, ya belum berzina namanya. Tetapi dalam pikiran secara moral, itu sudah berzina. Tidak melakukan perzinahan secara fisik, itu hidup kudus. Tetapi berpikir berzina dalam pikiran, itu tidak kataroi. Itu maksudnya. Paham ya? Ini contoh sederhana juga gitu ya. Sederhana, apalagi bagi kita yang lagi diet gitu ya. Makan banyak, makan berlebihan, itu kan gagal diet. Betul ya? Tetapi yang disebut kataroi, ingin makan berlebihan saja itu sudah enggak ada. Dia bisa enggak stop. Aku sampai di sini, cukup ini saja. Ngerti maksudnya ya? Itu sudah di pikiran, sudah bentengnya sudah kuat, gitu loh istilahnya. Bahkan tidak ada yang namanya foothold atau pijakan untuk berbuat yang aneh-aneh. Itu sejak dalam pikiran. Gitu ya. Itu sejak dalam pikiran. Melihat wanita, menginginkannya, enggak, stop. Itu kataroi. Kepingin makan berlebihan, ingin memuaskan karena sudah sebulan diet. Enggak, stop. Ini berlebihan, nanti gagal. Itu kataroi. Jadi kataroi itu kesucian di dalam batin, di dalam pikiran. Ya. Sudah menang perang sejak dalam pikiran gitu ya. Menang dalam pertempuran sejak dalam pikiran. Itu kebanyakan dalam hidupnya pasti menang perang juga dalam sikap-sikap lahiriahnya. Tapi kalau di pikiran ini sudah loss, bablas, kebanyakan dalam sikap hidup pasti gagal juga. Ya. Untuk menghilangkan unsur atau bahan ini dalam diri kita, dibutuhkan waktu yang tidak singkat. Dan untuk itu Tuhan memproses kita dengan proses yang menyakitkan. Sebab proses itu untuk menghilangkan pangkalan atau bahan dosa. Caranya bagaimana? Untuk menghilangkan pola pikir yang keruh, yang kotor itu. Ya, yang pertama Anda harus menghindari pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita kumpul dalam sebuah komunitas yang cabul, ya pikiran kita kotor terus. Gitu ya. Itu pertama, hindari pergaulan yang buruk. Yang kedua, kita hidup harus dalam keadaan sadar untuk tidak coba-coba melihat hal-hal yang cabul. Mana bisa tontonan kita porno, lalu pikiran kita tidak cabul? Sulit. Ya. Hindari tontonan-tontonan yang tidak murni, yang tidak baik. Itu harus dihindari. Dan saya rasa itu tantangan orang zaman sekarang, di mana media sosial merajalela. Enggak nyari aja disajikan, kadang-kadang kan ditawari. Ya bagaimana kita harus segera skip jempolnya. Nah itu semua tergantung niat. Gitu. Ya, hindari pergaulan, hindari tontonan. Gitu ya. Lalu harus ada kemauan, kesadaran untuk hidup suci. Tahu itu dosa, tahu itu bermasalah, tetapi tidak mau hidup suci, ya tidak mungkin. Harus ada kemauan. Ya. Orang harus belajar firman. Supaya tahu yang benar, yang salah, yang mana. Tapi kalau sudah tahu yang benar, yang salah, yang mana, tapi kalau masih kepingin
masih tidak punya kesadaran untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik itu, ya tidak bisa. Jadi kunci manusia itu ada di kehendak bebasnya. Di kehendak bebasnya lah manusia dikatakan seperti Allah. Kalau kehendak bebas itu cenderung seiring, sewarna dengan Allah, maka orang itu semakin segambar dan serupa Allah. Sebetulnya cuma begitu. Ya. Tetapi ini bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Ya. Bukan hal yang mudah, saya tahu. Dan tidak digebyah uyah istilahnya. Tidak disamaratakan semua yang seolah-olah gitu ya. Ini contoh misalnya hal-hal seksual dikatakan tabu. Enggak juga. Karena sebagai suami istri bagaimana mau mereproduksi kalau pikiran hal-hal yang erotis itu enggak ada. Ngerti maksudnya? Jadi ngatur ini, memposisikan ini bukan hal mudah. Meletakkan ini pada tempatnya itu bukan hal mudah. Makanya dosa itu disebut kemelesetan. Meleset Tuhan. Kenapa? Ya karena tipis-tipis. Ya. Disitulah kita harus benar-benar kencang. Enggak, ini sudah masuk dosa. Oh enggak boleh, ini benar masih. Disitulah kita harus terus belajar, terus merenung, sehingga menempatkan diri kita pada posisi yang benar di hadapan Allah. Itu kata Roy. Dikatakan dalam Matius 5 ayat 8 itu, suci hatinya. Ya, suci, kata Roy, tadi sudah kita pahami bahwa namanya suci, atau kata Roy itu batin yang murni, spotless, tanpa noda, batin yang tanpa noda, itu kata Roy. Lalu hatinya di situ pakai kata kardia. Ya, suci hatinya, kardia. Ya, hati itu kardia. Merujuk pada keseluruhan situasi batin, pemikiran, kehendak maupun emosi. Ya. Hati, kardia, jantung gitu ya. Orang zaman dulu Bapak Ibu memahami yang namanya emosi, berperasaan gitu ya. Berpikir, berkehendak, semua ada di hati, di kardia, di jantung. Ya. Barusan saja di masa modern baru kita tahu bahwa yang namanya pikiran, perasaan, emosional itu bukan di jantung itu pompa. Ya, jadi pikiran, perasaan, emosi itu ada di otak. Itu pemahaman baru saja, pemahaman modern. Ya, itu ada di otak. Ya, jadi harus dipahami pola pikir zaman itu. Berbeda dengan Roma 1 ayat 9. Gitu ya. Coba yuk kita baca Roma 1 ayat 9. Roma 1 ayat 9. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Ya, karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku. Ingat, ini ayat kita bahas minggu lalu, 2 minggu lalu, paham ya? Bahwa hati yang dipakai kata hati yang dipakai oleh Paulus ini memakai kata pneuma, roh, bukan kardia. Lalu bedanya apa Pak? Nah, sebentar kita akan belajar ya. Dipahami di zaman dulu yang namanya kardia atau hati atau kata yang merujuk pada batin ini ada di dalam roh. Ya, ada di dalam roh. Jadi roh ini meliputi keseluruhan batin manusia.
roh ini meliputi keseluruhan sisi manusia yang imaterial. Kalau tubuh ini material, roh itu imaterial. Lalu yang namanya kardia itu ada di dalam roh. Bingung. Nah, sekarang gini. Kita sudah belajar tentang ini, ya. Ini tubuh, ini roh. Saat tubuh dan roh bertemu, maka ada unsur jiwa. Ini secara trikotomi. Tidak salah, ya. Tetapi bayangkan sekarang jika tubuh ini ditiadakan. Bayangkan jika tubuh ditiadakan, maka yang tersisa adalah unsur imaterial, yaitu roh dan jiwa. Roh dan jiwa. Jika dilihat dari sudut pandang dikotomi, maka akan muncul begini. Ya, ini roh atau penuma atau ruah. Ya. Di dalam roh ada unsur yang namanya kehidupan dan kesadaran. Namun di dalam roh, ya, unsur kesadaran memiliki nama sendiri. Ya, ini punya nama sendiri. Yang disebut jiwa atau suke atau nesyama. Ya. Dari kesadaran ini, ya, yang disebut jiwa, ada namanya nous dan phroneo. Ini pikiran, ini nurani. Yang saya pahami sekarang seperti ini. Kalau dibedah, diperinci seperti itu. Ya. Jiwa atau psike, inilah yang letaknya ada di kardia, ada di hati, ada di jantung. Dulu pemahamannya seperti itu. Ya. Jadi kalau Paulus ngomong, Allah yang kulayani dengan segenap hati, dengan segenap rohku, ini secara keseluruhan. Gitu ya. Tetapi kalau ngomong, istilahnya tadi yang disebut, berbahagialah orang yang suci hatinya, suci kardianya, berarti dalam pikiran nuraninya dia suci. Ini merujuk pada kesadarannya. Paham ya? Kalau penuma, seluruhnya. Ini penting Bapak Ibu, tolong diingat, dipahami. Ya. Ini tidak berbeda dengan trikotomi, tidak berbeda sebetulnya. Karena jiwa ini memang muncul pada saat manusia hidup. Pada saat manusia hidup, ya, dia bisa berpikir, dia bisa berkehendak. Semua ada di jiwa. Gitu ya. Ini saya ngomong begini bukan berarti pada saat manusia mati, manusia tidak bisa berpikir. Tidak. Ya, manusia berpikir dan merekam semua yang diajarkan dalam hidup ini dalam nurani. Nanti pada saat tubuh terpisah dari roh, tubuhnya dikubur, rohnya tetap eksis, tetap ada dengan nurani yang sudah dibentuk selama hidup. Paham ya? Ya, pahamlah.
Oke, silahkan merenung. Jadi pada saat Paulus mengatakan dengan segenap hatiku melayani Allah, ini berarti dengan segenap roh, dengan segenap hidupnya dia melayani Allah. Itu maksudnya. Ya, kalau dikatakan berbagailah orang yang suci hatinya, dalam arti kardia, itu berarti dalam kesadaran jiwa, dalam kesadaran psike atau nesyamahnya, dia melayani Allah. Pikirannya, nuraninya itu melayani Allah. Ya, itu suci, gitu ya. Sebetulnya sama saja, cuman saya menjelaskan ini supaya Anda tidak bingung. Kalau gitu bedanya apa, Pak? Kok sebutannya double-double? Nah, ini penjelasannya. Ya. Suci hatinya berarti menghilangkan pangkalan yang ada dalam diri kita, dalam hati kita, dalam otak kita, semua potensi yang membuat kita kotor. Ya. Menghilangkan pangkalan di hati kita, itu berarti menghilangkan semua potensi dalam jiwa kita, dalam pikiran kita untuk melakukan kesalahan. Itu berarti pola pikir harus diubah, harus belajar firman Tuhan. Benar atau salah harus jelas dalam batin kita. Orang tidak akan tahu benar atau salah kalau tidak pernah belajar. Betul enggak? Tapi kalau orang yang belajar, oh sikap ini tidak tepat. Bukan masalah halal haram saja secara ayatiah, tetapi tepat atau tidak dalam pertimbangan Tuhan, kita juga tahu kalau kita selalu belajar Alkitab. Belajar Alkitab itu bukan cuman menghafal ayat, tetapi membedahnya kenapa begini, kenapa begitu, logikanya harus main. Ya. Dengan belajar Alkitab, dengan memahami firman Tuhan, pola pikir seharusnya berubah. Ya. Firman Tuhan harus menjadi hal utama, supaya pola pikir kita berubah, menjadi lebih baik, berkenan, dan sempurna. Kita perlu tahu ya, harus kita ingat, dosa bukan hanya berarti pelanggaran moral atau hukum, tetapi ketidaktepatan. Miss in the mark. Jadi kalau main passer atau main panahan, ya, ada titik 0, 1, 2, 3, sampai luar, paling luar 10 misalnya. Kita tidak tepat di titik 0, kita masih ke titik 1, itu sebetulnya sudah tidak tepat, itu sebetulnya sudah meleset. Gitu ya. Ketidaktepatan menunjuk pada sikap hidup yang suka-suka sendiri dan tidak tunduk pada kehendak Allah. Contoh seseorang mau melakukan sesuatu. Dia tahu Tuhan sebetulnya tidak suka ini. Tapi dia paksakan. Karena dia berpikir ini tidak melanggar hukum. Paham maksudnya? Tidak melanggar hukum kan, enggak apa-apalah. Tuhan paham kok. Itu. Kata-kata itu selalu menjadi andalan untuk permission, untuk permisif, untuk sikap permisi. Gitu ya. Padahal Tuhan tahu enggak suka. Kita tahu Tuhan enggak suka kita lakukan itu. Tetapi enggak apa-apa wis, terpaksa. Yang penting enggak melanggar hukum. Yang penting kan tidak ada orang tahu. Yang penting aku enggak jadi batu sandungan. Ya sudahlah aku lakukan saja. Paham ya? Hal-hal seperti ini loh yang membuat kita akhirnya tambah meleset, tambah jauh. Ya. Jadi dalam hidup Bapak Ibu, kalau kita mau suci hatinya, kita mau murni pikiran kita mau murni jiwa kita harus benar-benar belajar firman.
Dengan belajar firman, kita bisa melihat Allah. Dengan belajar firman, kita bisa meraba apa kehendak Allah. Orang belajar firman belum tentu tepat loh apa yang Allah kehendaki. Karena banyak sekali ajaran. Agama saja lebih dari 5, lebih dari 6. Yang di Indonesia diakui cuma 6. Lebih dari itu kan ada. Jangankan ngomong agama lain, dalam kekristenan aja, ajaran itu ada banyak. Kalau enggak kita benar-benar belajar dan teliti, kita akan menerima sesuatu yang enggak tepat. Ya. Bagaimana seseorang bisa melihat Allah? Belajar firman. Dengan cara suci hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena dia melihat Allah. Berbahagialah orang yang belajar firman dengan posisi suci hatinya, dengan posisi pikirannya murni, pikirannya pure. Jadi Bapak Ibu, orang belajar firman dengan hati yang keruh tidak akan melihat Allah loh. Pak, orang mau belajar firman pasti hatinya suci. Belum tentu. Banyak orang belajar firman karena mau kaya, betul enggak? Ya sudah, itu keruh. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena dia akan melihat Allah. Jika dia belajar firman dengan posisi murni hatinya, jernih, tanpa muatan. Tapi kalau belajar firman, yang dituju bagaimana aku bisa sukses, bagaimana aku sukses karir, bagaimana rumah tangga bahagia, bagaimana semua cita-cita kita ada di dalamnya, kita tidak akan pernah melihat Allah secara objektif. Ngerti maksudnya? Berbahagialah orang yang suci hatinya karena dia akan melihat Allah. Itu sama dengan berbahagialah orang yang pikirannya murni karena dia akan mengerti Allah. Jadi belajar firman Bapak Ibu itu harus dengan hati yang murni. Batin yang netral, pure, tidak ada kecenderungan. Kalau sudah ada kecenderungan, Anda tidak mungkin mengerti Allah secara benar. Kenapa? Karena Allah hanya akan dipakai oleh kita untuk mencari pembenaran buat tujuan kita. Ini ayat spektakuler sebetulnya. Ya, ayat spektakuler. Kalau kita murni hatinya, tanpa noda, tanpa kecenderungan, tanpa keinginan, ya, kita akan dididik Tuhan dan mengenal Tuhan apa adanya. Jadi kita memahami Tuhan dari posisi hati yang murni, Tuhan bicara saja. Apa kehendakmu dalam hidupku? Apa tatananmu? Sehingga pada saat Tuhan ngomong, aku ingin kamu dibentuk. Nah, baik Tuhan, aku siap dibentuk meskipun itu sakit. Itu murni. Tetapi kalau orang ya yang belajar firman Tuhan dengan hati yang tidak murni, dengan sudah punya premis, oh Allah itu baik, Allah itu pasti menjadikan anaknya kaya raya. Maka dia akan skip ayat-ayat yang tidak membuat orang jadi kaya. Maka dia akan skip yang namanya pikul salib. Dia akan skip yang namanya penyangkalan diri. Pasti. Sehingga orang-orang yang tidak murni hatinya atau memiliki kecenderungan atau memiliki premis dalam mencari Tuhan tidak akan pernah menemukan Tuhan secara apa adanya. Makanya banyak gereja Kristen tersesat. Kenapa? Karena dia menghampiri Tuhan dengan premis. Karena dia menghampiri Tuhan dengan tidak murni.
Segala macam keinginan kita itu membuat kita tidak bisa murni. Makanya kalau mau mencari Tuhan, kita harus selesai dengan diri kita dulu. Tanpa keinginan, Tuhan ini aku, ciptaanmu, jadilah seturut kehendak-Mu. Di situ dia bisa mengerti kehendak Tuhan. Di situ dia akan mengerti Allah. Di situ dia akan melihat Allah, horao. Orang Israel Bapak Ibu, tidak bisa melihat Allah. Kenapa? Karena dalam premis bangsa itu, ya karena di dalam diri bangsa itu sudah punya premis bahwa Allah itu akan menegakkan kerajaan Daud. Yang dicari Allah yang menegakkan kerajaan Daud. Makanya begitu Yesus hadir dan dia ngomong masalah-masalah rohani, tidak nyambung. Karena dalam pikirannya dia kepingin punya kerajaan yang berkuasa, yang merdeka, yang mandiri. Makanya Yesus ngomong, kerajaanku bukan dari dunia, mereka bingung. Tidak nyambung mereka. Bisa dipahami? Kata yang dipakai di sana adalah horao, ya, artinya melihat dengan hati. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena dia akan melihat Allah. Karena dia horao, ya, karena dia akan melihat Allah, melihat dengan hati, bukan melihat dengan fisik. Karena melihat dengan fisik tidak mungkin, Allah itu roh. Ya. Jadi saat hati seseorang tidak berpotensi melanggar kehendak Tuhan, tidak memiliki keinginan sendiri, maka orang itu akan mengerti yang apa Allah kehendaki. Jika orang itu sudah tidak punya keinginan dalam dirinya, yang dituju hanya keinginan Allah, maka dia akan mendapatkan pengertian apa yang Allah inginkan. Selama manusia masih punya agenda sendiri, belum selesai dengan dirinya, masih punya cita-cita dari dagingnya, maka dia tidak akan pernah memahami apa kehendak Allah. Ya. Bapak Ibu, sulit manusia untuk memahami Allah. Kenapa? Ya karena pada dasarnya manusia sudah punya cita-cita, punya keinginan. Ya. Pernah suatu saat dalam keluarga saya, ini guyon. Kalau saya tanya sama anak-anak saya, kamu kepingin apa? Kepingin A, kepingin B, gitu ya. Lalu saya tanya sama Sharon, kamu kepingin apa Ren? Apa ya? Enggak tahu. Lalu ada yang nyeletuk, ini contoh orang paling gampang masuk surga, Pak, enggak punya keinginan. Bukan begitu maksudnya. Orang punya keinginan sendiri, ya kan? Itu yang enggak boleh. Kalau orang punya keinginan seperti keinginan Allah, itu harus dikejar. Bukan berarti orang pasif enggak punya keinginan sama sekali, gitu. Paham ya? Jadi orang itu bukan berarti tidak boleh punya keinginan. Silakan, tetapi carilah dulu kerajaan Allah. Carilah dulu pemerintahan Allah. Murnikan hati kita dulu supaya kita bisa sinkron sama kehendak Tuhan, maka biarlah yang menjadi titah Tuhan itulah yang menjadi keinginan kita. Wah, sulit Pak. Ya memang. Ya memang. Makanya Tuhan ngomong pada akhir zaman nanti Tuhan datang, dia akan tanya, adakah iman di bumi? Belum tentu ada. Kenapa? Karena orang punya cita-citanya sendiri. Adakah iman di bumi? Itu bukan jiwa-jiwa. Sebab kalau cuman masalah jiwa-jiwa, Tuhan temukan bahwa orang Kristen ini terbanyak loh. Paham maksudnya? Maksud Tuhan datang, adakah iman di bumi dalam arti, adakah orang beragama Kristen? Lah Tuhan lihat data apa? Di statistik buka Google, orang Kristen 2,5 miliar, itu paling banyak sudah. Agama terbanyak pengikutnya itu Kristen. Tidak mungkin Tuhan tanya itu. Tuhan tahu data itu. Gitu loh.
Yang Tuhan tanya, adakah iman di bumi? Itu dalam arti apa? Adakah orang yang mau taat kepadaku seperti yang aku inginkan? Itu yang sulit. Kenapa? Karena orang pada umumnya hanya ingin melakukan cita-citanya, keinginannya, kehendaknya sendiri. Itu. Bapak Ibu, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Sampai setaraf apa orang bisa melihat Allah? Sampai dalam tingkatan seberapa orang bisa memahami Allah? Tidak mudah. Kita coba baca Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ayat ini kesannya tabrakan. Betul enggak? Dikatakan oleh Yohanes, tidak ada seorang pun melihat Allah. Hanya anak Allah. Tetapi Matius mengatakan, Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Bagaimana menjelaskan dua ayat ini? Kesannya tabrakan, tetapi sebetulnya tidak. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia melihat Allah, karena dia akan melihat Allah. Ini sebetulnya tidak bertabrakan dengan Yohanes 1 ayat 18. Kenapa saya katakan tidak ada yang tabrakan? Kenapa saya katakan tidak bertabrakan? Ya karena hanya Yesus yang suci hatinya. Halo? Hanya Yesus yang suci hatinya, hanya anak Allah yang suci hatinya. Itu sebabnya Yesus bisa menyatakan bagaimana Allah. Halo? Ngerti enggak maksudnya? Maksud Yohanes 1 ayat 18, sampai dengan Yesus lahir, sampai dengan Yesus mengajar, sampai dengan Yesus naik ke sorga, tidak ada seorang pun termasuk para nabi yang memahami Allah dengan utuh, dengan penuh. Tidak ada. Tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Tidak ada seorang pun yang memahami Allah. Tapi hanya anak Allah. Kenapa? Karena hanya Allah. Karena hanya anak Allah yang suci hatinya. Nabi-nabi tidak. Tidak ada nabi-nabi yang suci hatinya. Bahkan kalau seandainya suci hatinya, itu bukan berarti 100%. Paham ya? Jadi suci hatinya para nabi itu ada level-level yang tidak sempurna. Makanya mereka, nabi-nabi, tidak bisa memahami Allah dengan seutuhnya. Tidak bisa. Masih ada kesalahan berpikir, kesalahan pengajaran. Anda lihat pengajaran Yesus dengan ajaran para nabi, tidak 100% sama. Ada hal-hal yang berbeda. Kalau mau jujur. Nah, perbedaan-perbedaan itulah yang dimaksud tidak bisa melihat Allah dengan seutuhnya. Paham ya? Tidak ada seorang pun memahami Allah. Hanya anak Allah yang menyatakannya. Kenapa? Karena anak Allah yang suci hatinya. Itu sebabnya orang Kristen, pengikut Kristus, fokusnya hanya kepada Yesus. Kalau kamu mau memahami Allah, fokuslah hidupmu pada ajaran Yesus. Saya ngomong begini bukan berarti membuang ajaran para nabi. Tidak. Ajaran para nabi hanya sebagai pelengkap. Fokus utamanya pada ajaran Yesus. Kenapa? Karena hanya Yesus yang memahami Allah secara utuh. Nabi-nabi tidak mampu menyatakan Allah secara utuh karena tidak paham seutuhnya. Bisa tidak dipahami ini? Itu sebabnya orang percaya harus fokusnya pada Tuhan Yesus.
Kenapa tidak fokus sama Allah langsung, Pak? Karena kamu najis, Allah kudus, kamu tidak bisa memahami Allah, kamu tidak pernah melihat Allah. Kita tidak pernah melihat Allah, adalah roh. Kalau ada pendeta ngomong, saya kemarin ketemu Allah, saya berbicara dengan Allah, itu omong kosong. Saya katakan omong kosong. Sebab kalau sampai ada pendeta bicara ketemu Tuhan, bicara langsung dengan Tuhan, ngobrol, ketemu, melihat gitu ya, sobek saja Yohanes 1 ayat 18. Halo? Lalu kalau begitu bagaimana Pak suci hatinya? Sucilah seperti Yesus telah meneladankan. Belajarlah dari Yesus yang mengenal Allah. Dari Yesuslah kita bisa melihat Allah. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah tidak kelihatan, mana bisa kita mengerti. Kita bisa memahami Allah karena kita melihat Yesus, gambar Allah yang tidak kelihatan. Mosok kalimat begitu gak ngerti ya? Halo? Baru nanti kalau sudah belajar Yesus seperti apa, ajaran Yesus seperti apa, nanti dalam hubungan pribadi kepada Bapak, Bapak di surga, dikuduskanlah namamu, bicaralah. Di situ nanti Roh Kudus akan mengingatkan kita bagaimana harus bersikap di hadapan Allah. Roh Kudus, sarananya tuh Roh Kudus yang mengingatkan kita. Roh Kudus akan mengajar kamu untuk berbicara. Enggak Allah langsung. Enggak Allah langsung. Kita berdoa di dalam nama Yesus. Karena melalui Yesuslah anaknya ini kita bisa menghampiri Allah. Tanpa Yesus kita tidak bisa ketemu Allah. Bagaimana Allah tidak pernah kelihatan kok. Dia yang suci itu kita yang najis. Tidak bisa bersatu. Halo? Makanya disebut berbahagialah orang yang suci hatinya. Pada saat Yesus ngomong begini, maksudnya apa? Ayo belajar sama aku yuk. Supaya kamu mengerti Allah itu seperti apa. Itu maksudnya. Tanpa Yesus Bapak Ibu, kalau Anda cuma melihat para nabi, ada yang sempurna? Tidak ada. Tidak ada. Semua nabi perjanjian lama nggak ada yang beres hidupnya. Cek. Nggak ada yang sempurna. Masih ada dosa. Yang suci hatinya. Yang tanpa keinginan pribadi. Itu cuma Yesus. Yesus tidak mau jadi raja. Yesus jadi raja karena diangkat oleh Allah. Beda sama Daud, beda sama Salomo. Mereka mengangkat diri jadi raja. Meskipun yang mengurapi Samuel. Tapi kan dia mau. Kalau Yesus mau diangkat jadi raja oleh orang Yahudi, dia ngicrit, lari, menyembunyikan diri. Anda baca di Injil. Pada saat Yesus mau dijadikan raja, Yesus menghindar. Yesus melarikan diri dari kerumunan. Selalu seperti itu. Karena dia tahu kehendak Allah bukan jadi raja di bumi ini. Enggak. Amin Bapak Ibu. Hati seseorang akan menjadi sarana di mana suara Allah berbicara ya melalui Roh Kudus sesuai progres kesucian hatinya. Semakin kita suci seperti Yesus suci, maka kita semakin mengenal Allah yang benar. Kalau kita tidak memiliki hati seperti hati Yesus, kita tidak akan pernah mengenal Allah. Tidak akan. Ya. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Karena hanya melalui Dia, karena hanya melalui kebenarannya, kebenaran Yesus, kita bisa mengenal Allah. Itu maksudnya. Jadi jangan sombong merasa bisa ngobrol sama Allah. Belum tentu itu Allah yang ngomong. Bisa-bisa itu pikiran kita. Betul. Apalagi kalau tidak ngerti firman. Udah pikiran ini ngelantur kemana-mana.
Melihat Allah itu bukan hanya mengerti kehendak Allah, tetapi menghayati kehadirannya. Ya, bagaimana kita hidup coram Deo. Ada hal-hal yang bukan halal atau haram. Ada hal-hal yang tidak dinyatakan secara tegas boleh atau tidak. Tetapi seseorang yang coram Deo di hadapan Allah, dia akan selalu memperkarakan apakah sikapku ini menyenangkan Tuhan atau tidak. Ini tidak mudah. Inilah yang perlu dipelajari oleh orang percaya. Ya. Masalahnya, jangankan mengerti apa yang aku lakukan ini menyenangkan Tuhan atau tidak. Kadang-kadang kita tidak sadar kok Tuhan ada di sekitar kita. Kadang-kadang kita tidak sadar, tabrak saja kan. Orang yang benar-benar berusaha mengerti dan menghidupi kekudusan Allah, sama dengan tidak memiliki kehendak dari dirinya sendiri. Dia selesai dari dirinya sendiri. Prinsip hidupnya, aku hanya ingin melakukan kehendak Bapa. Sama seperti Tuhan Yesus. Orang yang seperti itulah orang seperti itulah yang akan melihat Allah. Orang dengan prinsip-prinsip hidup, aku melakukan sesuatu atau kehendak Dia yang mengutus aku. Aku melakukan kehendak, aku melakukan sesuatu demi Dia yang menciptakan aku. Ini orang-orang seperti ini yang bisa melihat Allah. Tapi kalau masih punya cita-cita, apalagi klaim janjinya, tidak mungkin memahami Allah. Kenapa? Ya dia paksakan Allah bekerja untuk dia, bukan dia untuk Allah. Halo, ayo jangan kebalik. Pikiran dan perasaan Tuhan ini membuat kita berpotensi selalu sesuai dengan apa yang Allah ingini. Apa yang diputuskan. Ya, apa yang diputuskan. Kalau kita memiliki pikiran perasaan Tuhan, apa yang kita putuskan tidak akan jauh dari apa yang diingini Tuhan. Dengan belajar firman, dengan memiliki logikanya Tuhan, gitu ya, kita akan terbiasa memutuskan sesuai dengan kehendak Allah. Itu pentingnya belajar firman. Jadi belajar firman itu bukan sekedar menghafal ayat. Atau kalau ada masalah melafalkan ayat, itu bukan belajar firman. Itu anak sekolah minggu menghafal ayat. Tetapi bagi kita yang dewasa, kita harus mengerti kenapa begini, kenapa begitu. Logikanya nyambung apa enggak. Sehingga dalam memutuskan sesuatu dalam kehidupan, kita tahu ini pasti kehendak Allah. Itu pun loh belum tentu. Itu pun belum tentu sesuai. Masih harus kita uji terus. Masih harus kita uji terus. Kalau orang sudah merasa puas dan merasa sok yakin ini kehendak Tuhan, ya dia akan jatuh terpeleset. Orang harus selalu memutuskan apa kehendak Tuhan. Lalu kalau sudah mengerti apa kehendak Tuhan, lakukan apa yang Allah kehendaki. Begitu kita melakukan apa yang kita kehendaki, dievaluasi, benar enggak Tuhan seperti ini yang kau kehendaki? Jangan-jangan aku salah melangkah. Harus. Sampai pada akhirnya Bapak Ibu, hidup kita berlalu, kita ketemu Tuhan, baru nanti skornya, nilainya diumumkan. Fit, kamu berusaha mengerti pikiran perasaanku. Nilaimu 9, enggak 10. Berarti ada melesetnya masih. Tapi bersyukurlah orang yang berusaha. Betul enggak? Lah kalau enggak usaha, lah berusaha saja masih meleset sedikit, ya kan? Apalagi enggak berusaha. Apalagi dablek, apalagi cuek. Kan bahaya. Fit, dalam hidupmu kamu tidak hidup sesuai kehendakku. Kamu hidup sesuka sendiri. Kamu enggak mikir bagaimana pikiran perasaanku.
nilaimu 2. 2 ini pun nilai bonus karena kamu orang Kristen misalnya. Kan parah kayak begitu. Bapak Ibu, kita dinilai dari buah-buah itu loh. Kita dinilai dari buah-buah hidup kita. Apakah kita sesuai kehendak Allah? Apakah hidup kita sesuai kehendak Allah? Apakah hidup kita sesuai pikiran perasaan Allah? Itu yang dinilai. Fit, kamu waktunya marah, tapi kamu tidak marah. Loh, saya pikir saya harusnya tidak marah Tuhan. Ya, berarti kamu nggak mampu memiliki pikiran perasaanku. Kalau kita selalu evaluasi, kita akan semakin presisi. Itu pentingnya jam-jam doa. Perkarakan apa yang sudah kita putuskan. Jadi pentingnya jam-jam doa itu Bapak Ibu. Tuhan apa kehendakmu? 1. Kedua, bagaimana melakukannya? Ketiga, sudah benar enggak aku melakukannya? Jam-jam doa Bapak Ibu tidak akan pernah nganggur atau bingung kalau kita tahu yang kita perkarakan. Ya, ini sudah tidak ngomong level berdoa dalam arti minta-minta, sudah tidak usum seperti itu. Berdoa itu tanya kehendakmu apa Tuhan? Bagaimana aku melakukannya Tuhan? Dan kalau sudah melakukannya, sudah tepatkah Tuhan? Apakah engkau sudah disenangkan? Wah, itu loh yang lama itu belajar begitunya. Tapi kalau belajar firman aja tidak mau, mana mengerti yang begitu? Alkitab menyatakan bahwa roh manusia atau nesyamah gitu ya, atau jiwa manusia adalah pelita Tuhan. Roh manusia atau jiwa manusia atau nesyamah di sini sama artinya dengan nurani, ya, jiwa itu nurani itu. Jadi setiap orang memiliki suatu unsur kesadaran yang disebut nurani. Kekristenan Bapak Ibu adalah usaha Tuhan menghidupkan nurani ini. Dimulai dari jiwanya dulu. Kekristenan adalah usaha Tuhan ya, memulihkan jiwa manusia, sehingga pola pikirnya benar. Kalau pola pikirnya benar, nuraninya benar. Kalau nuraninya benar, nurani inilah yang mewarnai roh. Sehingga pada saat kita mati, tubuh dikubur, warna roh itu diwarnai oleh jiwa yang sudah benar. Paham maksudnya? Kekristenan adalah cara Allah mewarnai roh kita. Bagaimana cara mewarnai roh kita? Pada saat manusia hidup, belajar firman, sehingga pola pikirnya benar. Kalau pola pikir benar, terekam dalam nurani. Nurani kita menyala. Begitu nuraninya menyala dan seseorang hidup melalui pimpinan nurani yang benar, pada saat orang itu mati, roh orang itu sewarna dengan nurani yang sudah diwarnai firman Tuhan. Disitulah Tuhan akan melihat, disitulah Bapak akan melihat, ada gambar anakku di situ. Itu yang menyelamatkan kita. Lah kalau kita tidak mengenal Yesus, tidak mengenal cara berpikir Yesus, tidak mengenal pertimbangan-pertimbangan Yesus, mana bisa kita terwarna oleh Yesus? Halo? Itu pentingnya belajar Alkitab. Suci hatinya di sini adalah suci seperti Yesus suci. Ada standarnya. Kalau Yesus tidak pernah hadir, kita bingung, suci hatinya itu seperti apa? Nanti dipikir Salomo itu suci hatinya, istrinya 1000. Bagaimana suci seperti itu? Makanya Yesus mengatakan di sini ada yang lebih berhikmat daripada Salomo. Kita fokus ke Yesus, bukan ke nabi-nabi perjanjian lama. Nabi perjanjian lama itu nuraninya masih meleset loh. Enggak tepat betul. Yesus mengatakan kasihlah sesamamu, kasihlah musuhmu. Di perjanjian lama tidak ada kasihlah musuhmu.
Kasihlah sesamamu, dalam arti itu konteks bangsa. Di luar yang sebangsa, sikat habis. Masih meleset. Halo? Berbahagialah orang yang suci hatinya, seperti Yesus. Karena engkau akan melihat Allah. Berbahagialah, beruntunglah orang yang suci hatinya, seperti Yesus. Karena engkau akan memahami Allah. Itu maksudnya. Yesus ngomong begini bukan, berbahagialah engkau yang suci hatinya. Suci menurut siapapun. Enggak loh, Tuhan enggak ngomong seperti itu. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Maksudnya apa? Belajarlah daripadaku. Karena engkau akan melihat Allah. Engkau percaya padaku, engkau mengerti ajaranku, suatu saat engkau akan melihat Allah. Bersekutu dengan Allah yang kudus. Itu maksudnya. Kalau kita salah ngambil mentor, kalau kita salah ngangkat mentor, ngangkat guru, berguru sama nabi-nabi perjanjian lama yang masih nggak tepat, ya akhirnya nggak tepat juga. Halo? Pak, tapi kan ada Pak nabi-nabi yang ketemu Allah. Nggak ada, belum ada. Belum ada. Elia Pak, diangkat, itu dipindahkan, bukan diangkat ke surga. Seandainya pun pakai kata diangkat, itu artinya dipindah, bukan diangkat dalam arti ke surganya Bapak, tidak loh. Ayo belajar yang benar. Hanya Yesus yang pernah melihat Allah. Kita belajar daripadanya supaya kita juga bisa melihat Allah. Belajar dari Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah. Karena darinya kita akan juga bersatu dengan Allah. Ajarannya jelas, standarnya jelas, dan sudah terbukti. Ayo kita fokusnya ke sana. Mari sucikan hati kita seperti Yesus yang suci. Supaya kita bisa melihat Allah, standarnya jelas, bukan nabi-nabi, Yesus. Karena enggak ada seorang pun yang melihat Allah, hanya Yesus. Hanya anak Allah yang menyatakannya. Amin. Jadi jangan sembarangan Bapak Ibu.